Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam. Kali ini saya akan membahas hasil program akar ya. Ini ada beringin kimeng, beringin Benyamin, dan ini ada dua macam lagi ya jenis beringin. Tapi saya lupa jenisnya apa. Nah, di sini eh, saya akan mengecek hasil program akar sekaligus memberikan pupuk ya, pupuk cair dan pupuk kandang. Nah, ini ada berbagai macam jenis beringin ya. Tapi yang mendominasi adalah beringin kimeng di sini. Nah, untuk yang ini jenisnya beringin Benjamin ya. Ini hasil stek ya, hasil stek saya sendiri. Ini alhamdulillah nih kurang lebih sudah berusia 2 bulan ya, 2 bulan dari stek. Nah, ini pohon-pohon beringin saya yang hasil program pecah akar. Nah, ini saya menggunakan pupuk kandang ya, sekam yang ada kotoran ayamnya ya, dari kandang sendiri. Dan ini juga hasil fermentasi kotoran kambing ya, dibuat cair, hasil buatan sendiri juga. Nah, oke, langsung saja ya kita menggemburkan tanahnya dulu. Nah, di sini juga saya punya jenis beringin Benjamin yang sudah mulai besar ya, besar, lumayan besar ukurannya. Seperti ini penampakannya. Dan ini juga ada nih jenis beringin juga ya, masih jenis beringin. Cuman saya masih kurang paham nih jenisnya apa. Mungkin rekan-rekan yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Ini jenis beringin apa? Ini juga ada beringin kimeng ya, hasil gabungan ya. Nah, ini saya coba nanti ekspos akar, makanya saya bikin polybag menjadi dua ya. Ntar polybag yang atas dibuka untuk mengekspos akar. Nah, ini juga hasil penggabungan batangnya, sudah mulai menggabung. Ya, langsung saya gemburkan dulu ya tanahnya ya. Nah, untuk pemberian pupuk sendiri saya biasanya melakukan kurang lebih 2 bulan atau sebulan sekali ya, tergantung tingkat dari kesuburannya sendiri dan kecepatan pertumbuhannya sendiri saya pantau ya. Jadi tidak setiap bulan saya memberikan pupuk. Sebenarnya untuk beringin jenis beringin ini tidak terlalu tidak terlalu rewel dia. Asal disiram setiap hari pun insya Allah tumbuh subur. Tapi karena ini diperuntukkan untuk bonsai ya, jadi butuh perawatan ekstra agar pertumbuhannya baik dan cepat. Sini kurang lebih ada 12 pohon beringin kimeng. Nah, yang ini beringin kimeng. Hasil stekan ada nih, stekan saya. Kalau ada ranting-ranting yang saya potong nih, saya setek di sini. Ini yang sudah mulai siap dipanen. Ada juga jenis beringin yang lain. Ini contohnya yang sudah pecah akar. Ini hampir semua sudah saya pecah akar.
kecuali yang tadi setekannya itu menunggu proses berikutnya untuk pemindahan. Nah, kelebihannya teknik penanaman dengan polybag dan menaruh di bawah tanah itu, dia si akar itu bisa mencari makanan sendiri ya ke tanah. Jadi ini kurang lebih kayak ground lah, sama seperti di ground. Nah, seperti ini. Ini menggunakan alas ya, semuanya sudah menggunakan alas. Saya menggunakan, mungkin bisa lihat di video saya sebelumnya, saya menggunakan alas karung ya, yang sudah saya pecah-pecah sebagai alas akarnya. Nah, untuk yang ini berbeda ya, ini full pasir malang dengan kotoran kambing. Ini jenisnya Benjamin, beringin Benjamin, saya taruh di ember. Ini perlakuannya berbeda dengan yang di polybag ya. Nah, ini sama nih. Ntar saya buatkan video khusus nih tentang ini. Ini yang akan ekspos akar, yang saya akan ekspos akar. Oke, selanjutnya, nah untuk yang ini saya kurang paham ya jenis beringin apa, mungkin rekan-rekan ada yang bisa memberitahukan di kolom komentar. Ini jenis beringin ini agak lambat ya jika di pot, makanya saya taruh di ground. Alhamdulillah nih lumayan cepat nih jadinya, tapi dibandingkan beringin yang lain, ini jenis beringinnya agak lambat. Ya, langsung kita berikan pupuk kandang ya dengan sekam. Sebenarnya menggunakan kotoran kambing langsung juga bisa. Ini berhubung ada pupuk kandang dan sekam, saya menggunakan pupuk kandang dan sekam. Kecuali dengan media-media tertentu saya hanya menggunakan pupuk cair. Nah, untuk yang ini saya ground ya. Saya ground, ini saya buat on rock. Jadi kalau yang itu tidak usah menggunakan pupuk kandang, hanya menggunakan pupuk cair. Sebenarnya kalau untuk beringin ini sangat mudah. Banyak yang tumbuh di pinggir-pinggir tembok. Kebanyakan yang tumbuh di pinggir tembok itu jenisnya, kalau di tempat saya ya di Cilengsi ini, kebanyakan yang tumbuh di tembok ada jenisnya Benjamin. Nah, seperti yang ini Benjamin, dia berbeda ya, dari segi daun dan batang juga memiliki ciri khas yang berbeda dari beringin kimeng ya. Sebenarnya dari jenis beringin tuh yang paling mudah kimeng memang. Dia di stek pun 80% tuh tumbuh dibandingkan beringin jenis-jenis lain ya. Kalau di stek tuh kadang tidak kuat ya.
Ini menggunakan lahan yang ada saya manfaatkan. Nah ini untuk yang ini berbeda ya, seperti yang tadi saya bilang, ini menggunakan pupuk cair saja. Kalau ini sama seperti yang lain, karena medianya ground, dia menggunakan, saya kasih pupuk kandang. Mungkin ada rekan-rekan nih yang master nih yang memberikan saran, monggo, mungkin bisa bermanfaat buat tanaman saya ya. Nah ini sebenarnya dari jenis beringin kimeng ini saya bentuk sesuai karakter pohonnya masing-masing. Saya tidak melakukan pembentukan secara signifikan, biarkan alam yang membentuk mereka. Saya hanya memprogram sedikit ya, biarkan dia membentuk secara alami. Nah untuk beringin kimeng saya ini kurang lebih sudah hampir setengah tahun saya tanam. Di sini juga saya menanam murbei ya. Ntar saya buat vlog khusus tentang murbei. Ini sudah mulai besar-besar. Nah selanjutnya kita beri pupuk cair. Nah ini pupuk cair. Ini masih full ya pupuk cair. Biasanya kan kalau orang dicampur dengan air, tapi saya semprot dulu, nanti baru saya siram. Ini saya buat undercock ya, sama seperti yang ini. Nah kalau yang ini kan tadi saya bilang tidak menggunakan pupuk kandang tapi menggunakan pupuk cair. Sebenarnya kalau buat daun ya, jenis beringin ini lebih cepat pakai pupuk urea ya. Pupuk urea dia lebih cepat pertumbuhan daunnya menggunakan pupuk urea. Bisa dua kali ya pemberian pupuk cair ini ya, 2 kali sebelum penyiraman dan sesudah penyiraman, bisa juga 1 kali. Untuk bibitnya sendiri saya beli dari Lampung ya. Untuk bibit kimengnya sendiri saya beli di Lampung, dan kalau yang lain tuh saya nyari di sekitar rumah.
Ini murbei. Nah ini yang menggunakan perlakuan khusus ya, full pupuk cair. Ini jenisnya Benyamin. Nah ini medianya pasir malang ya, dan pupuk kandang. Jadi menggunakan full pupuk cair ya, tidak menggunakan sekam dan pupuk kandang. Bisa juga menggunakan sekam dan pupuk kandang, ya tergantung dari selera sih. Tapi buat ini saya melakukannya berbeda. Jadi kalau misalkan nutrisi yang sudah habis pun, saya hanya menggunakan perintilan kotoran kambing ya, diaduk lagi dengan medianya. Sebenarnya bisa dilihat dari daunnya, pertumbuhan daunnya apabila sudah tidak subur lagi ya. Sama ini juga kita beri cair. Kalau untuk bonsai ini kan butuh proses yang cukup lama ya, dan butuh kesabaran dalam membuatnya. Jadi ini tidak bisa dinikmati dalam jangka waktu pendek. Mungkin ada beberapa jenis pohon yang pertumbuhannya lumayan cepat ya, setahun juga sudah bagus. Ada jenis-jenis pohon tertentu seperti pohon murbei ya. Pohon murbei itu setahun juga sudah cepat ya pertumbuhannya. Kita bersihkan dulu, ini ada kotornya yang mampet. Kalau untuk menanam ini iseng-iseng saja ya, karena saya juga suka dengan tanaman, jadi iseng-iseng bercocok tanam di depan rumah, memanfaatkan lahan yang sempit. Nah ini juga masih jenis beringin, cuma saya bingung nih jenis apa ini ya. Kalau yang ini pertumbuhannya juga sama, lebih cepat juga ya, cuman dia daunnya lebih besar. Nah selanjutnya kita siram dengan merata. Untuk penyiramannya bisa dilakukan pagi sekali atau sore sekali, sehari sekali ya, pagi atau sore. Mau 2 kali pun tidak masalah, tapi saya biasanya menyiramnya sore siram. Kalau habis hujan tidak usah disiram. Kalau ngelihat tanaman hijau-hijau gini tuh terlihat fresh ya, segar banget. Itu bagi saya seperti itu. Makanya saya suka tanam tanaman, jadi kelihatannya fresh ya. Sebenarnya hobi ini juga bisa bernilai, bisa mendatangkan pundi-pundi rezeki ya, pundi-pundi uang.
Jadi bukan toh sekedar menanam pohon, tapi buat investasi juga, karena bernilai lumayan ya kalau buat bonsai ini ya. Ini yang besar. Ini kurang lebih sudah 8 tahun yang ini. Dulu ini saya tukar dengan bonsai kelapa. Posisinya tidak terawat ya, di rumah teman saya. Ini masih tahap program. Sebenarnya jenis kimang ini dia suka yang berair ya, poros air lah, medianya poros air. Jadi dia suka dengan media basah tapi poros. Jadi jangan takut kalau basah ya. Mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.